Budget mungkin bisa di-spill nggak mas? Budgetnya nih mending mana daripada Bison pada umumnya yang di custom? Waktu dia datang bawa mesin tuh udah banyak yang rembes dari pipa oilnya. Entah punya legalitas untuk di jalan atau enggak, yang pasti karena untuk membuat satu motor ini bisa dibilang gimana ya, Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu lagi bersama Mas Rudi dari Kos Garage. Hari ini kita akan nge-review motor yang udah jadi di belakang kita ini. Apa ini konsepnya mas? Ini mas? Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Oke, pertama apa ya konsepnya? Ini tak kasih nama ya, maaf, Davidson ya kan. Jadi kayak gini, awalnya ceritanya ownernya ini bikin motor, ngasih contoh, ngasih referensi. Nah kebetulan ownernya dia nggak ada di Bali lah, nggak ada di Indonesia, dia karena kerjanya di luar. Jadi waktu mau buat itu dia ngasih foto, kalau nggak salah itu setahun yang lalu tuh ngasih foto Harley Davidson Dyna. Nah referensinya dari sana. Ya pada akhirnya sebenarnya rumit juga sih, karena mesin Scorpio dengan konsep Harley Davidson Dyna ya kan. Ya pada akhirnya jadinya ya seperti inilah. Mungkin dari segi dimensi dan lain sebagainya ya kurang lebih 11-12 11-12 sama spek-spek ringnya ya kurang lebihnya sama sih. Cuman kalau dari frame ya memang jelas beda lah. Karena emang tipe mesin, kubikasi mesin juga udah beda. Ya kira-kira gitulah. Intinya ya kita semiripkan mungkin lah. Ya meskipun nggak mirip lah gitu. Kemauan ownernya ya. Iya. Terus juga kalau dilihat ini dimensinya sangat padat. Ya lumayan padat lah, cukup padat untuk kelas Scorpio custom pada umumnya gitu. Dan juga nanti bisa dilihat sih di detail-detail videonya ya. Dan juga looks-nya belum ada di pasaran guys. Belum pernah, setauku sejauh scroll TikTok, IG dan sosmed lainnya itu belum pernah ada yang pakai konsep seperti ini. Nah, ini unik juga nih. Baru pertama kali. Ya, mungkin baru pertama kali ya. Kita belum pernah lihat ya, Mas ya. Ya tapi kayaknya nih arahnya ke arah-arah yang itu apa namanya? FOMO motor apa namanya? Ya itulah Orang-orang FOMO. Tau lah itu. Boleh kalau kalian katain ini motor yang kurang lebihnya sama kayak itu ya silakan. Bisa modifan. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Tapi gimana komen kalian? Mending mana daripada Bison pada umumnya yang di custom? Wah, terlalu sensitif obrolnya. Tapi nggak apa-apa lah. Soalnya gini, kadang-kadang terlalu mencontoh konsep jatuhnya pasaran, terlalu out of concept juga jatuhnya aneh gitu. Ya, makanya kayaknya ya lu nilai sendiri lah. Iya, dinilai sendiri hasilnya gitu ya. Mending mana? Kalau kamu mending sih saya mending ini gitu ya. Ya bisa dijelaskan Mas spek-speknya dari per kaki-kakian dulu lah. Oke, untuk kaki-kaki balik lagi sih sama kayak Harley itu, kebanyakan dia kepake depan ring 19, belakang 16 sih. Ya mungkin ada yang ring yang lain mungkin ada. Cuman pada waktu itu dia ngasih contohnya itu, ya udah kita terapin yang sama lah untuk ukurannya. Untuk depan ring 19 bannya pakai ukuran 350. Untuk lebar velgnya pakai yang 3 in. Oh, lumayan lebar juga ya.
Ya lumayan lebar lah untuk ngejar padatnya. Yang belakang juga berapa itu? Kalau yang belakang ring 16 untuk ukuran bannya 500, untuk lebar velgnya 4 in yang belakang. Untuk tromolnya pakai punya KLX. Sama Depan sih. belakang? Depan belakang pengiriman gear sama KLX. Oke oke oke. Habis itu shocknya kayaknya besar banget tuh. Shocknya apa tuh? Untuk shocknya ini pakai punya R25 sih, kita ngejar Size ya. ngejar size-nya, lebarnya, ngejar besarnya. Untuk versi murahnya ya pakai R25 lah. Tapi untuk apa namanya segitiganya semua custom ya? Nggak, segitiga masih original juga karena emang dilihat bentuknya masih oke. Nah, untuk segitiga yang atas nih pakai MT25, jadi dia tuh bedanya udah ada kayak lubang spacernya gitu. Kalau yang R25 karena dia pakai stang bakso ya namanya. Stang jepit ya. Jadi dia nggak ada lubang untuk risernya, makanya kalau yang MT25 ada. Jadi mending waktu itu emang nggak tahu lah belinya R25, tahu-tahu ternyata ukurannya sama kayak MT25, cuman bedanya di segitiga yang atas. Itu udah ada tempat untuk risernya gitu. Jadi nggak usah bikin lagi Iya, lah nggak istilahnya. usah bikin, nggak usah ngebor dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa custom sih bisa, cuman udah bagus sih untuk looks-nya, udah cocok banget lah. Oh, itu ya lumayan nggak terlalu itu sih ya, nggak terlalu modern lah ya. Masih ada kesan-kesan klasiknya masih ada. Cuman ngilangin tempat apa namanya kunci kontaknya aja sih, tinggal potong. Oh, kunci kontaknya depannya itu ya? Ya, Oke kunci oke kontak. oke. Oh iya sih, MT kan yang itu ya, yang apa? MT Naked yang, Sport. ya yang nakednya. Oh, oke oke. Habis itu lampu. Lampu D-Maker yang ukuran 5,7 apa 4,7 ya. Ya pokoknya seukuran kayak motor-motor herek gitulah. Motor CBC Kiwir. Untuk depan pakai apa namanya? Topinya poster itu ya? Topi yang poster lah, tapi yang nggak ori lah. Cari aftermarketan lah ya. Market enggak tuh buat kain. Nah, terus ke belakang nih dari tangki. Iya. Stang dulu standar ya. Nah, setangnya standar lah, standar. Kayak camar. Iya nggak sih? Setang camar dibilang. Karena nyaman sih kalau pakai stang ini gitu. Nah, posisi riding juga enak ya. Jadi enak gitu. Terus ke belakang ini tangki nih yang waktu itu agak susah sih nyari untuk bener-bener yang fitmentnya pas untuk motor konsep ini gitu. Ya sebenarnya yang pas tuh ya pakai punya Harley yang original mungkin, tapi kan dari segi budget udah kira-kira harga mesin sama tangkinya kayaknya mahal tangkinya deh kalau kita nyari yang original. Jadi untuk tangkinya ya custom ya sedemikian rupa, nyari sedapatnya lah looknya. Tangkinya ini sangat besar guys. Kira-kira buat Nah, cocok nih yang punya usaha. buat usaha di rumah, buat Usaha nyari pom ini ya. bensin kan, cocok ini. Serius. Tapi nggak tahu, belum pernah full ya. Kayaknya fullnya ini 250.000 baru full. Fullnya itu bisa buat sebulan ukuran Scorpio ini. Untuk pertalite ya. Iya. Habis itu ada apa ya? Ini namanya ya odometer ya. Itu pakai ya untuk manisan sih awalnya harusnya nggak isi, cuman bingung naruh untuk odometer, speedometer lah. Gimana? Akhirnya ditaruh di saya tangki ya. Karena gimana ya, mending bikin chopper deh daripada bikin ini. Kayaknya ini bakalan satu-satunya pertama kali buat dan nggak buat lagi lah gitu. Nah, itu Karena limited edition. agak susah sih untuk konsep ini. Ini bahkan waktu itu saya buat lebih lama daripada saya buat chopper karena rangkanya benar-benar custom. Semua custom, nggak ngambil dari original yang enggak, pokoknya full custom nih. Jadi kesusahannya di situ sih untuk nyari dimensi yang ya harus semirip mungkin dimensinya, terus looknya, lakukannya ya akhirnya jadinya seperti inilah gitu. Mungkin karena baru pertama kali mas. Ya Dari looknya gitu. baru pertama kali buat,
yang model kayak gini, dan kalau bisa udahlah ini cukup Nggak ini buat aja. lagi. Jadi untuk teman-teman nggak bisa pesen ya. Mohon maaf nggak bisa pesen. Ya kalau pesen chopper-chopper aja dah. Chopper aja lah lebih gampang. Apa lagi ya? Ke belakang. Ya ke belakang jok-joknya seperti biasa lah ya. Joknya Dimiripkan dengan referensi. sepak bor ya, kita buat semirip mungkin lah. Nah untuk ke bawahnya pakai soknya, ini yang paling susah kemarin tuh nentuin soknya. Hmm. Nah ini pakai punyanya RX King sih. Oh jatuhnya pakai Ya untuk ukuran yang paling pas. Sebenarnya yang paling pas ya kalau nggak pakai punya originalnya HD ya itu sih yang paling pas sebenarnya, cuman balik lagi budgetnya yang nggak mampu, nggak cukup lah gitu. Terus ke apa namanya? Armnya custom nggak ya Mas ya? Bikin Arm sendiri. custom, Wah, full custom, custom motornya, guys. bukan yang bulat-bulat itu. Jadi itu buatnya dari plat strip, benar-benar buat lah, bukan dari plat hulu, enggak, dari benar-benar plat strip. Dipotong panjangnya, ditekuk-tekuk, habis itu benar-benar dilas dari keempat sudut itu, dari luar dan dalam. Jadi kira-kira Arm ini kuat lah untuk buat apa namanya? Boncengan itu kuat ya. Jangankan boncengan, buat orang-orang yang terabas di hutan muatan kayu itu loh. Jadi ini emang motor khusus tempur kayaknya ya. Khusus Ketebalan tuh tempur. kira-kira untuk armnya tuh ketebalan 5 mili kalau nggak salah. Wih. Plat strip 5 mili. Jadi emang khusus tempur, juga khusus touring, khusus terabas. Emang mau dibawa kemana aja sekuatnya ownernya kayaknya ya. Terus apalagi kira-kira Mas? Untuk lampu sen nih. Oh iya. Lampu sennya apa ya gede banget ya itu ya. Sama juga nih, bingung nentuin partnya motor ini tuh. Pada saat itu pakai yang mana yang bagus. Artinya yang sesuai sama konsepnya ini. Terus posisi tempatnya ini, yang depannya akhirnya dapatnya di sini. Ya, Sekalian kalau yang belakang mungkin gampang lah karena posisinya udah di sana. Kalau yang depannya agak susah, kalau ditaruh di atas juga nggak mungkin. Kalau HD itu ada yang di bagian sini, bagian dekatnya apa namanya, panelnya. tapi kena tangki kayaknya ya. Iya, kalau belok tuh nyangkut ke tangki, akhirnya ya udahlah di sini. Tapi keren sih, jadi kayak sekalian engine guard tuh. Ya kira-kira kayak gitulah jadi. Makanya udahlah, ini untuk yang pertama saya buat. Yang Dan terakhir kali. Ribet Terus, guys, sumpah ini. Nah, terus kelemahan motor ini sendiri, nah bagian rantai itu salah satu kelemahannya. Ini tak bilang langsung sekaligus kekurangannya. Jadi rantainya ini rantai ukuran 428H, yang paling panjang itu 140, itu masih nyambung kalau nggak salah 2 mata rantai. Kira-kira karena emang kurang panjang gitu, karena waktu itu saya buat biar semirip mungkin untuk panjangnya, wheelbase-nya dan lain sebagainya. Pada akhirnya untuk rantainya sendiri panjang sekali. Nah jadi mungkin kalau untuk boncengan ini dia tuh jatuhnya kayak kendor. Padahal udah di setting yang pas, udah untuk kekencangannya udah apa. Kalau boncengan dia agak jatuhnya pas waktu kegejot tuh, jadinya dia agak kendor rantainya. Itu sih kekurangannya di situ aja. Agak sulit di pengaturan Ya rantainya. karena mau nggak mau dimensi mesin Scorpio ini kan karena pendek. Terus dia ngejar untuk dimensi panjang, ya mau nggak mau ya harus manjangin rantai. Beda halnya kan kalau hari itu kayak gearboxnya benar-benar ke belakang, jadi dia kalaupun yang udah convert ke rantai ya tetap nggak terlalu sepanjang inilah gitu kira-kira. Kalaupun pakai bel juga nggak mungkin lah balik lagi ke bel apa. Bisa aja pakai di convert ke pakai bel kayak HD beneran, tapi kan budget yang nggak cukup juga gitu. Jatuhnya malah kayak beli HD second nanti jatuhnya. Tapi tak doain yang punya motor ini bisalah kebeli nanti HD. Wah bisa lah. Next, kalau motornya ini aja udah gokil gini, next pasti Harley. Harus nih. Terus kita ke apa ya? Knalpot. Knalpotnya sebenarnya twin port,
bukan twin port yang dicabang dari mesin tapi ya dari apa namanya? Ya, Dicabangnya dari ala-ala lah, pipanya dari ya. pipanya lah. Mm-mm. Cuman nanti kita shoot sebelah sana ya. Terus karbu juga masih ori Mas ya. Karburator ori. Nah, kebetulan untuk mesin ini kemarin habisnya lumayan banyak nih. Karena apa namanya? Vapor blast waktu itu sekalian sama pergantian part-part Daleman. dalaman kalau nggak salah bearingnya semua total ganti, setang pistonnya ganti, sama rantai kamprat, ya sama tensioner dan lain-lain lah, banyak pokoknya pergantian. Jadi waktu finishing mesinnya ini tuh bener-bener bongkar total sampai habis, nggak ada sisa lah. Itu sih yang agak budgetnya waktu finishnya agak membengkak dari sana lah, karena emang nggak tau lah dalam mesin, karena waktu dia datang bawa mesin tuh udah banyak yang rembes dari pipa oilnya, dari berisik mesinnya, kira-kira kayak gitulah. Intinya untuk finishingnya nih lumayan banyak lah. Gokil sih, gokil. Tapi apa namanya? Kalau menurutku ini salah satu motor custom yang cukup rapi dan juga ergonomis gitu. Karena tadi sempat nyoba sedikit dan juga apa namanya? Riding position juga beratnya nggak terlalu berat. Belum nyoba test ride, cuman feel-nya itu dapat kalau motor ini nyaman gitu guys. Terus juga bisa dilihat lah looknya sangat-sangat clean dan tidak memaksakan gitu. Gokil memang, gokil. Kalau ada yang order gimana? Order. Discontinue kayaknya. Jadi tidak bisa diorder lagi guys. Mohon maaf. Waktu ini ada sih sempat bapak-bapak, karena lihat ya mungkin balik lagi sih dirasa motor itu gampang kali ya. Kalau aku pribadi sih gimana ya, kalau buat lagi udah enggak lah gitu, karena lebih ribet dari chopper gitu. Jadinya Ini mending sekalian kayak chopper. gimana ya, membuat motor dengan basic mesin yang berbeda tapi arahnya tuh ke sana ya, sama kayak halnya Bison jadiin Sportster 48. Itu ya jatuhnya memaksakan lah gitu. Jadi kalau pribadi sih, jujur dari asumsi pribadi sih nggak worth it lah. Oke. Mending chopperin, dibikin apa ala-ala British, striker lah apa. Sekalian custom bener-bener istilahnya jalur Chopper. custom lah Tapi ya. ya balik lagi sih selera. Selera. Terserah itu. Terus kemarin sempat test ride ini motor tuh sebenarnya sebelum jadi kita sempat test ride ke ujung timur ya kita ya. Ya waktu itu udah jadi, cuman belum finishing. Ya belum finishing, masih kaleng lah. Masih kaleng. Berapa trouble-nya pas itu di apa ya Mas? Kalau nggak salah busi ya kalau nggak salah. Trouble-nya busi, habis itu karena hujan Iya. terjang aja, pada akhirnya karbunya kemasukan air mungkin, padahal udah pakai filter lah. Cuman ya karena open filter modelnya gini ya pasti air tetap aja bisa masuk. Dan Tapi setelah itu aman. iya, padahal ya ini sedikit cerita aja pas itu ya lagi keadaannya hujan. Habis itu karena jauh kita memaksakan untuk tetap pulang. Jadi ada beberapa rombongan, ada yang duluan, saya di belakang tuh tinggal bertiga, kebetulan saya pakai chopper dan nyetut motor ini dari berapa kilo Mas ya? Lumayan lah 5 kiloan. Ada hampir kayaknya 20 menit kayaknya ya. Ya kira-kira. Dengan chopper long fork itu gitu ya. Ya lumayan lah, lumayan berkesan ridingnya. Berkesan, nggak tahu baik apa buruk. Terus apa lagi ya ini? Apa ya yang Chrome mesti itu dibahas ya? sebenarnya partnya banyak aja Mas, chrome yang di chrome. Masih nih dikit nih kemarin chrome mungkin 50% lebih dikit daripada chopper deh. Untuk part-part yang di chrome nih, jadi nggak terlalu banyak juga. Iya sih, Cuman jatuhnya di paintingnya yang banyak gitu, karena isi spakbor depan, isi shock breaker, waktu finishing kan otomatis bongkar lah semua kan, artinya benar-benar dipastiin aman lah gitu. Oke. Terus ini juga apa namanya? Ya kayak yang aku bilang tadi,
dari segi ergonomisnya itu cukup cukup lengkap gitu. Ada sen, kayaknya starter, ada remote-nya. Itu gokil di motornya. Remote-nya bisa di starter loh sini. Bisa. Gokil. Nanti kita coba guys. Nanti kita coba untuk remote-nya. Terus speedometer juga jalan kalau nggak salah ya. Jalan semua kayak motor standar. Gokil. Makanya tadi aku bilang kayak ini tuh motor custom yang cukup proper gitu, yang cukup rapi, proper, ergonomis gitu ya. Semua kelengkapannya itu ya kayak motor standar aja gitu. Mirip-mirip apa ya? Mirip-mirip beli jadi lah. Cuman mesin Scorpio gitu aja. Cuman tetap ya entah punya legalitas untuk di jalan atau enggak, yang pasti karena belum uji layak ya, yang pastinya kalau kena tilang mungkin iya, biarpun ada spion, biarpun ada apa. Tetap kena paling ya. Kalau menurut aturan ya tetap kena, karena kan memang Dimensi berubah. dimensi berubah dari motor standarnya dan bentuknya, warnanya mungkin dari STNK. Intinya biarpun ini dibilang standar, misal diisi spion kan tinggal spion aja. Spion sama plat nomor ya. Ya plat nomor kan memang mungkin nanti dipasang lah sama yang punya gitu. Jadi tinggal misal udah lengkap nih, ada plat nomor, ada spion, dan ya nggak menjamin juga bahwa Nggak ketilang. karena pada dasarnya emang motor ini udah berubah drastis dari segi dimensi, wheelbase, dari ya semua lah, cuman bener-bener diambil dari Scorpio-nya tuh mesinnya. Mesin sama karbu. Intinya mesin lah, selebihnya udah nggak ada dari Scorpio itu sendiri gitu. Gokil. Nggak tahu aku mes aja dari ternyata pas udah finishing gitu ya, motornya benar-benar di luar ekspektasi sih, benar-benar clean dan juga looks-nya itu beda dari yang lain lah pokoknya. Kalian kalau mau bilang ini apa namanya Jeb style bukan bobber mungkin ya kan, tapi ya seperti inilah dunia custom gitu ya. Kita mau modif pakai konsep apa aja sesuka kita gitu ya. Oke lah. Kalau gitu ngomongin apa lagi nih? Budget mungkin bisa di-spill nggak Mas? Budgetnya nih. Kayaknya nggak perlu deh karena udah discontinue. Biar ini satu-satunya nih special build. Artinya ini benar-benar spesial, satu-satunya lah. Dan nggak akan ada lagi. Jadi Ribet serius. Jadi untuk membuat satu motor ini bisa dibilang gimana ya? Pada akhirnya waktunya molor lah untuk dari segi perhitungan budget tuh ya melebihi, harusnya 3 bulan udah selesai karena trial and errornya akhirnya ada perubahan dari tinggi rendahnya armnya gitu. Jadi benar-benar revisinya banyak pada saat saya buat tuh. Emang saya pertama kali buat ini jadi udah kayaknya nggak buat lagi deh. jatuhnya apa ya? Molornya di trial and error berarti kan ya. Ya otomatis kalau dari saya sendiri pribadi, dari segi saya yang buat, akhirnya bisa dibilang untung ya sedikit sekali lah, karena benar-benar waktunya molor 1 bulan gitu. Oke. Tapi Jadi dari segi keuntungan ya tetap untung lah, tapi tetap nggak worth it lah, karena emang ribet lah. Ya mungkin kalau kedua kalinya buat mungkin nggak seribet yang pertama kali buat, tapi ya udahlah cukup ini aja lah. jadi untuk video kali ini untuk review motor ini budget tidak di-spill karena takut ada yang pesen lagi. Jadi emang discontinue modelnya guys. Sebenarnya kalau waktu ini ada yang sedikit cerita lah. Ada yang waktu post ke IG, ada yang nanya budgetnya, serius tak bercandain lah, mahalin sekalian biar nggak mau gitu tujuannya. Kan banyak di IG itu yang ya mohon maaf lah, yang misal kayak DM dan lain sebagainya nggak sempat kebales tuh, karena kadang pertanyaannya tuh udah pernah tanya gitu, udah tak kasih rincian harga dan lain sebagainya. Mungkin next dia beberapa bulan lagi dia DM dengan pertanyaan yang sama, jadi emang nggak tak balas lah. Jadi ya kan udah dikasih tahu gitu, jadi kenapa masih tanya hal yang sama gitu. Kadang kalau agak risih juga banyak nanya tuh, ya mahalin aja lah gitu. Emang karena
buat artinya udah tanya tapi udah dikasih tahu tapi lain hari lain waktu masih tanya lagi. maksudnya apa nih gitu kan Ngapain gitu kan udah jelas dikasih tahu harganya. Ya, seperti itulah motornya. Nggak tahu ada video test ride-nya apa enggak, soalnya cuaca lagi tidak sedang bersahabat gitu ya. Nggak bersahabat jadi Makanya ini juga reviewnya lagi di garage dan nggak keluar karena Denpasar hujan terus gitu ya. ada semingguan ya. Iya, seminggu Lebih sih, lebih. full hujan Seminggu full. terus. Kayak Ini aja masih mendung ini. Serasa di Amiga Malang. Pure ya. Ini serasa Denpasar rasa Malang. Ya, begitulah teman-teman video review motor Yamaha Afda Vision ini. Semoga kalian tertarik dengan videonya. Seperti biasa like, kalau nggak suka silakan tuliskan apa aja kritik dan sarannya. Sekian dan terima kasih.